Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi pengalaman saya atau informasi tentang browser terbaik versi saya sendiri. Dari pengalaman saya sendiri seperti itu. Saya menggunakan browser ini sebenarnya sudah lama, cuman saya sukanya dan terus tidak pindah-pindah browser itu sejak sekitar tahun 2018-an lah kayak gitu. Saya sebenarnya menggunakan dua browser, kan orang itu beda-beda ya. Ada yang suka ini, suka itu, yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Cuman untuk saya pribadi itu saya punya dua browser dengan fitur yang memang saya butuhkan seperti itu. Kenapa menggunakan dua browser? Karena di browser satunya itu ada keunggulan tersendiri dan di browser satunya ada keunggulan tersendiri juga. Nah, apa aja browsernya? Yang pertama itu browser Chrome ya, Chrome. Pasti udah tahu semua kan? Browser Chrome yang dari Google bawaan. Pasti di semua HP itu ada seperti itu. Nah, apa fitur terbaiknya menurut saya? Menurut saya pribadi ya, enaknya di browser ini ketika kita sedang browsing. Kalau saya pribadi kan browsing itu tentang kebanyakan tentang tutorial kayak gitu, entah yang dari luar negeri ataupun dari Indonesia sendiri seperti itu. Nah, dan otomatis kalau dari luar negeri itu ada solusi, tapi dari luar negeri kan kita perlu mengerti seperti itu. Maksudnya apa, artinya itu apa. Nah, ya kalau cuman bahasa Inggris, tapi kalau bahasa yang lain seperti itu kan kita juga kewalahan, terus dikejar waktu juga kan. Jadi kita butuh browser Chrome ini kalau menurut saya pribadi. Ya saya kurang tahu juga untuk browser yang lain kenapa saya tidak mencari, karena menurut saya Chrome ini udah bawaan yang pasti semua HP punya, jadi nggak perlu nambah browser lagi dong kan kayak gitu. Nah, keunggulannya apa ya, benar keunggulannya itu kita ketika browser menggunakan bahasa lain kita langsung bisa ditawarkan untuk menerjemahkan ke bahasa kita. Kalau bahasa sehari-hari kita itu bahasa Indonesia, terus kita browser bahasa lain, itu pasti nanti akan ada tawaran mau diterjemah atau tidak seperti itu. Contohnya pakai bahasa Inggris saja. Contoh repair email, ingin memperbaiki email seumpama. Nah, kita udah lihat ini, lihat itu, kita cari, ternyata pas kita nyari-nyari seperti ini kita menemukan menemukan bahasa yang lain, tapi kita juga pengen lihat seperti apa, contohnya seperti ini. Nah, masuk, ini kita langsung ditawarin ini di bawah Inggris Indonesia. Nah, kalau Inggris kita tetap kan, terus mau menerjemah kita select ke bawah, itu langsung ada tawaran seperti itu. Langsung kita terjemah aja Indonesia, simple banget. Nah, langsung semuanya berubah ke bahasa Indonesia. Ini yang saya suka dari Chrome pribadi seperti itu. Nah, terus lagi kita seret ke bawah. Nah, ini situs desktop, jadi kita bakal mengubah ke tampilan desktop seperti itu, contohnya seperti ini. Nah, itu jadi enaknya itu di situ, lebih simple. Bukannya di browser lain itu tidak ada, tapi lebih simple dari fitur-fitur yang memang kita butuhkan seperti itu. Ada sebagian website itu ketika mau download itu ribet kalau di versi mobile. Kita ubah ke versi desktop. Nah, itu lebih simple ternyata seperti itu. Itu keunggulan dari browser favorit saya yang pertama seperti itu. Terus lagi browser apa yang kedua? Yang kedua itu browser UC browser. Nah, kalau kalian memikirkan UC browser, jangan memikirkan hal-hal yang seperti apa. Banyak keunggulannya kalau menurut saya pribadi.
Ya mungkin kalau yang berpikiran negatif itu pikirannya nanti jorok gitu ya. Karena memang dari dulu entah UC Browser atau Opera Mini itu memang terkenal vulgarnya seperti itu. Karena untuk UC Browser sendiri ini sepertinya menggunakan proxy Singapura ya, kalau nggak salah sih. Kalau salah bisa dikoreksi di kolom komentar seperti itu. Nah, langsung aja kita lihat ya UC Browser. Setelah kita install, seumpama kita akan menemukan tampilan seperti ini. Tampilan yang pertama seperti ini. Nah, kenapa ini sebenarnya saya sudah pakai sejak lama, cuman saya uninstall terus saya install ulang supaya kalian semua itu bisa tahu di tampilan awal dari browser UC Browser ini. Nah, langsung aja kita setuju dan masuk. Nah, keunggulannya apa di UC Browser ini? Keunggulannya itu contoh kita mau nonton video ya di UC Browser, tapi yang bukan hak cipta ya. Biasanya kalau yang hak cipta itu fiturnya nggak bisa aktif seperti itu. Contohnya saya ingin masuk nonton film atau video dari sebuah website. Contohnya saya punya situs ini Filmapik ya. Nah, di sini banyak film-film ya, banyak film-film. Nah, tadi saya sudah putar supaya cepat, soalnya ini jaringan saya agak lemot ya, agak lelet. Jadi kalau mau masuk itu lama. Ya sebenarnya tinggal masuk, tinggal putar seperti putar seperti biasa ya, tinggal putar aja kayak gitu. Cuman di sini nomor saya sudah siapkan tadi ya ini. Nah, keunggulannya itu apa? Keunggulannya ketika kita sedang nonton film ya. Contoh kita nonton seperti ini, filmnya seperti ini. Kita nonton ya di sini. Salah satu fiturnya itu ini bisa mempercepat. Nah, seperti itu. Jadi, nah, untuk mempercepat dan tidak mempercepat ini apa gunanya? Sebenarnya ini enak banget buat kita yang sering suka streaming, tapi bukan di YouTube ya. Kalau di YouTube itu beda lagi. Tapi biasanya kalau di Facebook kurang tahu juga sih. Mungkin bisa juga. Nah, fiturnya itu ini. Intinya kalian mengerti fiturnya ini dulu. Ketika kita sedang nonton video atau film, nah di sini ada tampilan khusus fitur dari UC Browser. Kalau menurut saya hanya satu-satunya di UC Browser. Di browser lain yang saya tahu masih belum ada. Kalau memang sudah ada, ya mungkin memang saya belum update seperti itu, karena sejak dulu yang pertama kali ada itu memang UC Browser. Kalau memang ada, bisa kalian komentar di kolom komentar, kalian tulis di kolom komentar seperti itu. Nah, ini ada kuning-kuning ini. Nah, ini saya jelaskan. Ketika kita sudah bisa memutar seperti ini sampai keluar kuningan seperti ini sebenarnya fitur dari UC Browser itu tersendiri. Nah, maksudnya gimana? Contoh kita sudah putar ini dari awal sampai akhir ya, sampai mentok ini. Bukan kita seret ya, tapi memang sudah kita tonton sampai selesai seperti itu. Nah, contoh maksudnya gimana? Kalau kita sudah nonton dari awal sampai selesai, biasanya kuningan yang jalan itu biasanya mentok di kanan ini, mentok di sini. Nah, mentok di sini. Nah, jadi ketika kita kembalikan ke awal, itu kuningannya udah full, ini udah kuning semua, nggak ada putih-putihnya lagi. Nah, tergantung kekuatan jaringan kita juga. Maksudnya apa? Kita kalau udah nonton sampai full, itu kita bisa langsung download ini. Nah, kalau kita nggak download, rugi kita. Maksudnya rugi gimana? Mending kita download aja, karena kita udah nonton full, karena otomatis masuk ke penyimpanan kita tanpa menggunakan data lagi. Itu kelebihannya. Jadi kita nonton film sekaligus
bisa langsung download seperti itu dengan data yang hanya memakai data streaming, data pas kita nonton. Mengerti kan? Semoga kalian mengerti. Kalau memang ada yang belum mengerti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Intinya keunggulannya UC Browser ini, ketika kita sedang menonton video atau film, kita tonton sampai selesai ataupun kita diamkan. Ini kan tadi didiamkan kan cuman sampai sini, saya nontonnya cuma sampai sini, tapi dia terus bergerak seperti itu. Nah itu memang apa ya, kalau punya kuota sedikit mending jangan sampai jangan sampai kita nonton lah seperti itu ya. Intinya kalau kita mau nonton berarti kan kita sudah siapkan kuota. Nah kita nonton satu kali bisa plus langsung download tanpa meluangkan data lagi, hanya menggunakan kuota pas kita streaming aja seperti itu. Intinya mengerti ya, semoga kalian mengerti seperti itu. Pokoknya kalau ada yang belum mengerti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Insya Allah biar saya siap menjawab apa pertanyaan kalian seperti itu. Nah enaknya tuh di sini, kalau memang di browser lain sudah ada fitur-fitur yang seperti ini, keunggulan yang seperti ini, bisa kalian tulis di kolom komentar supaya menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang teknologi, kemajuan teknologi ya. Hebatnya tuh di situ. Jadi kita nonton seperti ini, kita tonton ini udah dapat separuh. Ini tanpa buffering, pasti tanpa buffering ini. Kalau seandainya kita nonton sampai sini, itu pasti tanpa buffering karena kuningan ini sudah menandakan kita download seperti itu. Tapi kalau seandainya kita keluar ya dari sini sebelum kuningan ini full, terus belum kita download juga, kita keluar dari UC Browser, kita tutup UC Browsernya, terus kita buka lagi ya otomatis dari awal lagi. Nah makanya saya bilang rugi berarti itu. Maksudnya ya rugi kan, kuota hilang kan rugi berarti kan seperti itu. Nah enaknya tuh di situ. Jadi kalau memang udah mau full seumpama ini kuningannya udah mau full nanggung, tapi saya mau keluar dulu dari UC Browsernya, tapi kalau keluar kan otomatis hilang. Gak apa-apa, langsung kita download aja. Nah kita lihat coba, ini udah hampir selesai kan ya, kita download. Ini bukan dari awal lagi ya, kita lihatnya. Download, izinkan, simple banget. Ini langsung fitur dari UC Browser. Kita lihat udah dapat berapa, itu kan sama kan, hampir kurang seperempat lagi. Nah, sama ya, ini sama ya. Nah, itu kelebihannya UC Browser itu di situ. Kalau seandainya kuningan ini udah full, sejak tadi udah full, ini kalian tekan yang tadi, yang ini, nah itu otomatis langsung full, langsung udah selesai, langsung tersimpan seperti itu. Itu kelebihannya. Nah, sudah mengerti semua kan? Oke, cukup sekian ya tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau memang ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan, bisa kalian komen di kolom komentar, nanti saya jawab insya Allah. Atau bisa kirim email lewat email di deskripsi ya. Insya Allah nanti bakal saya balas. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Kalau kalian suka boleh kalian like, kalau kalian pengen updatean selanjutnya dari saya, kalian bisa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.